dalam pencapaian ini Pak Anies juga babak belur ya dalam usahanya ya, saya rasa. Yang bahkan pernyataan Pak Anies tentang adanya COVID di Indonesia dibantah oleh Menteri Kesehatan sendiri. Artinya ini tidak didukung atau Menteri Kesehatan sendiri telat info daripada Pak Gubernur. Menkes bahkan meminta warga tak perlu pakai masker karena masker katanya hanya untuk orang yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di channel Budi Susanto. Ya, tentunya yang tidak diberitakan di media berkelas ya. Tentunya di channel ini akan kami beritakan kepada teman-teman semua. Salah satunya yang akan saya sampaikan yaitu terkait prestasi yang baru saja didapat oleh Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan. Nah, penghargaan ini masih mengenai para pemimpin dalam peran penanganan COVID-19. Penghargaan tersebut adalah Public Leader Award ya. Nah, kemudian dalam hal ini Gubernur DKI adalah salah satu penerima penghargaan tersebut. Pak Anies lagi, Pak Anies lagi, Gubernur DKI lagi, Gubernur DKI lagi, penghargaan lagi, penghargaan lagi. Ya, seperti yang diberitakan juga oleh media Republik Merdeka ya. Dalam judulnya lagi, kali ini Anies Baswedan raih penghargaan Public Leader Awards 2021. Nah, saya rasa buzzer-buzzer kewalahan ya dalam mengikuti prestasi Pak Anies. Nyaris tak ada celah untuk membuli Pak Anies. Bayangkan, semakin dibully, semakin banyak prestasi yang diraih. Saya rasa Bu Serep sudah kehabisan bahan untuk membuli Pak Anies. Nah, dalam hal ini, Pak Geyes Khalifah dalam Twitternya juga kocak ya. Meneruskan berita yang judulnya bikin sehat saya rasa. Ini judul berita kocak dan jenius katanya. Yang bikin judul paham betul rupanya suasana emosi para buzzer otak dikit. Makanya ditambahin biar cepet. Hehehe. Ya judulnya cukup menggelikan ya. Buzzer nyerah, dibully habis-habisan, Anies malah dapat penghargaan lagi. Kemudian di media rmol.id juga diberitakan ya. Lagi kali ini Anies Baswedan raih penghargaan Public Leader Award. Nah, Pak Gubernur DKI Jakarta ini penghargaannya ya, dipersembahkan untuk seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang bekerja keras terlibat dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Ya, Pak Anies menilai ya, penghargaan dari Berita Satu bukan hanya prestasi pribadi, tetapi penghargaan untuk semua jajaran Pemprov DKI. Ya, mereka yang bekerja siang malam dalam penanganan pandemi COVID-19, ujar Pak Anies ya. Leadership Forum yang disiarkan secara langsung oleh Berita TV. Nah, Pak Anies ini mengapresiasi Berita Satu, media holdings ya, yang memberikan penghargaan bukan saja kepada dirinya, tetapi juga pada para petugas Pemprov DKI yang bekerja senyap selama ini dalam upaya pengendalian COVID-19. Nah, Pak Anies ini meneruskan penghargaan ini kepada semua jajarannya ya. Ini kata Pak Anies, saya teruskan dan saya sampaikan kepada mereka bahwa kerja senyap, kerja tak terlihat, kerja yang sering jauh dari kamera manapun ya. Alhamdulillah bersyukur Berita Satu memberikan penghargaan ini. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya
kepada jajaran Pemprov DKI. Nah, dalam penghargaan ini ada 3 kriteria ya, yang untuk mendapatkan penghargaan ini. Nah, yang pertama, kebijakan mencerminkan penanganan COVID-19 secara optimal, yang tercermin dari sejumlah indikator seperti positivity rate, rasio kasus aktif, rasio kesembuhan, rasio kematian, rasio tes terhadap jumlah penduduk, rasio lacak, serta tren laju penambahan kasus baru. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua, kebijakan mampu menyelamatkan sektor lainnya, terutama sektor ekonomi ya. Hal ini antara lain tercermin dari data tingkat pengangguran serta penyaluran kredit yang menunjukkan adanya pergerakan ekonomi. Dan yang ketiga, yang terakhir, kebijakan inovatif lain yang memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dalam penghargaan ini ada sebanyak 14 pemimpin ya di seluruh Indonesia. Mereka dinilai memiliki kinerja yang inovatif selama masa pandemi COVID-19. Nah, siapa aja ya? Oke, dalam penghargaan ini ada total 14. Nah, diantaranya ada 8 gubernur di seluruh Indonesia dan 6 menteri. Yang pertama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Yang kedua, Menteri Keuangan Sri Mulyani. Yang ketiga, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Yang keempat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Yang kelima, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Yang keenam, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki. Yang ketujuh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yang kedelapan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Yang kesembilan, Gubernur DKI Jakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang ke-10, Gubernur Riau Samsuar. Yang ke-11, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur. Yang ke-12, Gubernur Sulawesi Barat Ali Bail Masdar. Yang ke-13, Gubernur Papua Lukas NMB. Yang ke-14, yang terakhir, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Dalam penghargaan ini, Bapak Airlangga selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengapresiasi langkah Berita 1 Media Holding yang telah menyelenggarakan Berita 1 Public Leader Award. Penghargaan ini merupakan bagian dari upaya positif untuk mendorong para pemimpin agar terus produktif, berdedikasi, dan melayani sepenuh hati terlebih saat pandemi COVID-19. Nah, tentunya dalam pencapaian ini Pak Anies juga babak belur ya dalam usahanya ya, saya rasa. Yang bahkan pernyataan-pernyataan Pak Anies tentang adanya COVID di Indonesia dibantah oleh Menteri Kesehatan sendiri. Artinya ini tidak didukung atau Menteri Kesehatan sendiri telat info daripada Pak Gubernur. Ya, ini sangat lucu ya kan. Seorang menteri kalah informasi, kalah penanggulangan daripada gubernur. Oke, kita kupas ya. Yang pertama, pernyataan Pak Anies pada 1 Maret 2020. Nah, besok udah 2 Maret, hampir 1 tahun kita mengalami pandemi COVID ini ya. Yang pertama, diberitakan dari Detik News. 115 orang di Jakarta dalam pemantauan terkait virus corona. Nah, dalam pernyataan ini, Menteri Kesehatan membantah ya pernyataan Anies soal corona, yaitu COVID-19. Diberitakan di Kompas TV. Menteri Kesehatan bantah pernyataan Anies soal corona. Itu diberitakan langsung di tanggal 1 Maret 2020. Kemudian sebelum pernyataan itu, saat melakukan pernyataannya, tanggal 27 Februari, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar rapat pimpinan khusus untuk membahas bahaya penyebaran virus corona di Jakarta.
Hal ini merupakan bagian dari rangkaian antisipasi wabah virus corona. Sementara kala itu pemerintah pusat bersikap sebaliknya, membantah Anies dan menyatakan bahwa virus corona itu tidak ada. Nah, 4 hari kemudian atau tepatnya pada tanggal 29 Februari 2020, Anies mengumumkan telah membentuk tim tanggap COVID-19 untuk memimpin pengendalian penyebaran corona. Bahkan saat itu Pak Anies sudah mengungkapkannya dalam berita yang tadi di Detikcom, 115 orang yang dipantau dan 32 orang diawasi terkait kasus corona. Sikap Pak Anies yang mencurigai sejumlah orang telah terpapar corona sempat mendapat sorotan dari pemerintah pusat. Pada tanggal 1 Maret, Terawan Agus Purranto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan menyatakan pernyataan Pak Anies itu kurang tepat, katanya. Kata Pak Menteri Kesehatan. Katanya Pak Menteri begini jadi kurang tepat pernyataan itu. Jadi setelah dites dengan PCR, katanya Pak Menkes, hasilnya negatif. Artinya apa? Memang nggak ada kasus corona, kata Pak Menkes. ODP nggak ada karena sudah jelas negatif, katanya, kalau dites dengan PCR. Nah, pada saat itu, di saat yang sama, pemerintah pusat terus menyerukan masyarakat tenang, katanya. Menkes bahkan meminta warga tak perlu pakai masker, karena masker katanya hanya untuk orang yang sakit. Kalau sakit pakai masker, kalau sehat ya enggak, katanya. Jadi mengurangi oksigen dalam badan kita, katanya, kata Menteri Kesehatan. Nah, pernyataan ini disampaikan oleh Terawan setelah mendampingi Presiden Jokowi mengumumkan 2 kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. 2 kasus pertama ini merupakan warga Depok yang beraktivitas di Jakarta. Nah, tak lama kemudian pada Desember 2020, Terawan dicopot dari kursi Menteri Kesehatan saat kasus COVID-19 terus menanjak. Posisinya ditempati Budi Gunadi Sadikin, ex-Wamen BUMN yang merupakan lulusan Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung. Nah, pada tanggal 22 Maret besok kasus corona di Indonesia genap berusia 1 tahun. Hal itu dihitung dari pertama kali Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan telah ditemukannya kasus corona 01 dan 02 di tanah air pada tanggal 2 Maret. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa teman-teman like, share, and subscribe channel saya. Terus dukung channel saya untuk terus berkembang, untuk terus menyampaikan berita-berita yang tidak disampaikan di media-media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.